Setiap pekan kita berjumpa ya. Kita mulai saja dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti biasa Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pertama adalah opening speech dari Ustadz Arafat dan dilanjutkan nanti dengan tanya jawab. Tanya jawab dapat dilakukan baik dengan menggunakan fasilitas raise hand ataupun dengan menuliskan pertanyaannya di chat. Tapi kalau sudah banyak nanti akan saya hentikan yang di chat dan kita tinggal yang di raise hand saja seperti itu. Ya. Baik, tidak berpanjang kalam, pada Ustadz Arafat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua dalam keadaan sehat afiat, panjang umur, iman dan Islam sehingga bisa melaksanakan Zoom kita pada pekan ini. Saya sendiri sekarang posisi berada di Bandung, di Arca Manik, tepatnya di Jalan Aero Modeling ya. Ini kediaman ibu mertua saya ini. Ceritanya lagi liburan akhir tahun ya, tapi tetap tidak meninggalkan kewajiban saya untuk thalabul ilm. Kita diskusi sama-sama di sini, saya dapat ilmu, Bapak Ibu juga dapat ilmu ya, alhamdulillah. Insya Allah nanti berikutnya ada apa namanya masukan dari Pak Catur. Kita bisa live streaming di YouTube ya Pak Catur ya, insya Allah ke depannya dengan menggunakan Zoom dari antum ya. Namun sekarang karena posisi masih liburan jadi belum fokus saya untuk mengatur semuanya ya, insya Allah pekan depan ya kita mulai. Baik, jadi juga hari ini ada yang istimewa, yaitu memperingati wafatnya guru kami. Sudah 4 tahun rupanya berlalu ya, tidak terasa. Beliau wafat di Mekah ya, kemudian dimakamkan di Mekah Sultanul Ilim Al-Habib Salim Syatiri. Beberapa alumni pondok pesantren di Rubat Tarim mengadakan haul beliau di Surabaya sekarang ya. Barusan saya nonton di YouTube itu live streamingnya, alhamdulillah masih berjalan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau, diakui sebagai murid-murid beliau nanti dunia akhirat ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum tanya jawab, khususnya tanya jawab seputar materi ya, baik sesi 1, sesi 2 maupun sesi 3. Seperti biasa dibuka dulu dengan pembahasan atau pembukaan yang ringan, singkat, padat, dan masih melanjutkan tentang khosois atau kekhususan Rasulullah SAW dalam hal syariat. Jadi syariat yang berlaku untuk Nabi Muhammad itu unik ya. Tidak sama dengan syariat yang berlaku untuk kita dalam beberapa hal ya. Saya mengumpulkan itu lebih dari 100 poin. 100 apa namanya? Penjabarannya 100 macam syariat yang berbeda antara Rasulullah dengan kita. Ya, ada kalanya kita itu sunnah tetapi buat Nabi berubah menjadi wajib. Itu namanya khosois minal wajibat. Ada kalanya kita itu boleh, tapi buat Nabi jadi haram. Nah itu namanya khosois minal muharramat. Ada kalanya kita tidak boleh, tapi buat Nabi jadi boleh. Itu namanya khosois minal mubahat, yaitu antik. Nah salah satunya kitab yang membahasnya adalah ini yang cukup menjadi kitab induk dalam khosois, yaitu Khosoisul Kubra karangan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Nah, ini akan kita buka satu saja pasal. Ini di jilid kedua ya, di jilid kedua. Apa yang termasuk kekhususan atau keunikan syariat bagi Rasulullah SAW yang berbeda untuk kita umatnya? Ini perihal masalah berkurban ya, udhiyah. Ya, udhiyah atau doha. Halaman 434 di kitab yang saya pegang. Bab tentang
ikhtisasihi fi annahu duha an ummati. Ya. Wa min khasaisihi annahu sallallahu alaihi wasallam dhahiya an ummatihi wa laysa li ahadin ay yadhi anil ghairi bi ghairi iznihi. Akhraja al-Hakim an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzabaha kabshan iqrana bil musalli thumma qala Allahumma hadza anni wa an man lam yadih min ummati. Ya, ini hadisnya rawahu al-Hakim. Berarti sahih ya menurut syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah, khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika menyembelih hewan kurban boleh berniat, boleh diniatkan hewan kurban tersebut untuk orang lain. Ya. Sedangkan untuk kita nggak boleh. Ya, Imam Suyuti ini sendiri memberikan penjelasan. Walaisa li ahadin, dan tidak ada seorang pun ayyadhiya 'anil ghairi, tidak boleh seorang pun, kita ini orang biasa, menyembelih hewan kurban diniatkan untuk orang lain bi ghairi iznihi, kecuali kalau kita sudah meminta izin atau memberitahu. Ya, misalnya kita pengen kurban untuk anak kita atau untuk kakak kita misalnya. Kakak kita tinggal di luar kota. Nah, saya beli kambing di Jakarta. Kemudian saya kurban. Saya niat hewan kurban ini atas nama kakak saya, akhi fulan bin fulan, saya sembelih. Tapi saya nggak bilang-bilang sama kakak saya yang di luar kota. Itu nggak boleh hukumnya. Jatuhnya bukan kurban, menjadi sedekah biasa itu ya. Menjadi sedekah biasa. Kalau saya bilang dulu, kalau saya telepon dulu, halo, assalamualaikum kakak, nanti tidak usah kurban ya di luar kota. Kenapa? Saya belikan kambing, nanti saya sembelih di Jakarta dengan niat kurban. Kata kakak saya, ya udah nggak apa-apa. Ya itu jadi. Nah, itu boleh. Ya, begitu hewan saya potong, saya sembelih, saya niat kurban untuk kakak saya, maka itu sah diterima sebagai hewan kurban ya. Itu antara perbedaan antara kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kalau Rasulullah boleh, saya niat berkurban untuk fulan, walaupun nggak bilang-bilang Nabi kepada orang tersebut, itu boleh, ya. Atau saya niat berkurban untuk fulan. Bahkan di dalam hadis rawahu al-Imam al-Hakim, Nabi ketika berkurban, beliau berniat, saya niat 1 ekor kambing ini untuk kurban diri saya sendiri dan seluruh umat saya yang tidak mendapatkan kesempatan berkurban ketika masih hidupnya. Subhanallah ya, jadi ditanggung dengan kurbannya Nabi. Ya, ini kekhususan bagi Rasulullah SAW. Maka ketika kita belajar tentang khosais ini, kita jadi mengerti, oh kalau begitu kurban itu memang hanya untuk diri kita sendiri, ya. Karena yang dilakukan Nabi itu khusus buat Nabi doang, nggak boleh kita tiru, nggak boleh kita contoh, kan khosais masuknya. Kalau kita ingin kurban untuk orang lain, mau tidak mau kita memberi kabar dulu kepada orang tersebut. Nah, yang kedua yang masuk dalam pembahasan ini, kurban itu untuk 1 orang. Kalau orang biasa seperti kita, ketika Nabi beliau berkurban untuk banyak orang, ya, karena beliau niatnya, saya niat berkurban untuk diri saya sendiri dan untuk semua umat saya, berarti banyak orangnya. Itu juga masuk tentang bab khosais. Jadi itu kekhususan Rasulullah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi kalau kita kurban hanya boleh diniatkan untuk 1 orang. Ya, saya niat kurban ini untuk saya. Atau kalau kita kurban untuk istri, saya niat kurban ini untuk istri saya. Dan kita sudah komunikasi dengan istri, ya. Atau untuk anak saya, ya, yang nomor 1. Atau untuk anak saya nomor 2 dan seterusnya. Begitu ya, karena
Kurban itu hukumnya sunnah kifayah bagi setiap keluarga. Jadi kalau satu keluarga ada satu yang kurban pada tahun itu, ya sudah dihitung sebagai sunnah. Ya, tidak perlu semua anggota keluarga. Cukup satu, itu yang disebut sebagai sunnah kifayah. Ya, jadi ada fardu ain, fardu kifayah, ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Nah, inilah dia salah satu dari contoh satu poin saja ya, kekhususan Nabi dalam hal syariat, yang mana beliau berbeda dengan umatnya. Kalau dalam hal kurban, Nabi boleh berniat untuk orang lain meskipun tidak bilang-bilang, dan beliau kurbannya boleh untuk banyak orang. Tetapi kalau orang biasa seperti kita, tidak boleh berniat untuk orang lain, kecuali kita sudah kabari orang tersebut dan atas persetujuannya. Ya, yang kedua, tidak boleh berkurban untuk banyak orang. Satu kambing hanya satu orang, satu sapi hanya 7 orang. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita buka sesi tanya jawab ya. Sebelumnya Pak Catur, ini ada translate bahasa Inggris ya di Zoom saya doang atau di Zoom teman-teman yang lain? Apa itu? Apa yang saya bicarakan tiba-tiba keluar barisnya di bawah itu, set, ya, ada bahasa Inggris tuh. Nggak ada di aneh. Oh, nggak ada ya? Iya. Di laptop dengan di HP ada dua-duanya ya? Kenapa ya? Oh gitu ya. Oh. Salah pencet kali ya? Balaran. Baik, ya sudah nggak apa-apa. Agak mengganggu sedikit sih. Yeah. Oh tuh ya, cuman saya nggak tahu ini muncul dari mana. Caption kali Ustaz, close caption ada di mana ya close caption itu? Caption itu ini ya, kayak semacam subtitle gitu. Oh iya betul. Nah, antum ngomong itu ada subtitle ya tuh di bawah. Iya. Di setting terus close caption kayak gitu ada Ustaz. Kalau memang mengganggu. Ya. Baik. Ya. Pertanyaan sudah ada di chat dan juga sudah ada yang raise hand. Yang mana dulu, Ustaz? Yang raise hand dulu, baik, raise hand dulu, boleh. Yang raise hand Pak Edi Demanjaya, silahkan mengaktifkan video maupun audionya. Ya, oke, Pak. Ya, silakan, Pak. Silakan Pak Edi. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau saya berkorban, tetapi memakai dana dari almarhum orang tua yang meninggal, dan saya menyiapkan korban ini untuk almarhum ayah saya gitu. Apakah bisa dinyatakan begitu, ataukah korbannya untuk saya tapi pahalanya untuk almarhum? Bagaimana yang baiknya itu? Terima kasih. Baik. Ya, bagus sekali. Jadi ini perbedaan antara kurban dengan akikah. Ya. Akikah itu, kalau akikah ya, itu disunahkan dilakukan orang tuanya. Orang tua si anak. Sampai anak itu akil balik. Kalau sudah akil balik, kesunahan berpindah ke anak itu sendiri. Ya, jadi kalau kita masih kecil, nggak diakikahin sama orang tua kita, ya, karena memang belum ada rezeki sampai kita akil balik, ya sudah, kesunahan itu sudah lepas dari orang tua, pindah ke kita. Makanya ada orang kan akikah untuk dirinya sendiri. Dan memang orangnya udah dewasa, udah 30 tahun, udah 40 tahun, itu hukumnya sah. Sampai dengan dia meninggal dunia, belum akikah, itu masih diperbolehkan akikah oleh ahli keluarganya dengan niat untuk almarhum tersebut. Ya, jadi akikah itu dibagi 3. Ketika dia masih kecil, atau setelah dia sudah akil balik, dan setelah dia meninggal dunia. Ya. Nah, kalau kurban itu kesunahannya bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya. Nah, ketika kita masih kecil, orang tua kita
mengorbankan kambing untuk kita boleh, ya. Setelah kita dewasa, masih tetap orang tua kita yang mengorbankan kambing, itu juga boleh, nggak apa-apa, ya. Karena yang penting ada izin tadi, ya, ada komunikasi, bilang dulu, ya, begitu. Kemudian setelah meninggal dunia, berhenti kesunahan kurban untuk diri kita, gitu. Jadi baik ahli waris atau siapapun tidak bisa berkurban dengan diniatkan atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Kalau kurban nggak bisa, kalau akikah bisa. Tetapi ulama memberi jalan keluar seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kurban itu masuk kategori sedekah, ya. Nah, sedekah itu kan macam-macam, sampai zakat aja masuk kategori sedekah, ya. Zakat itu sedekah, tapi sedekah wajib. Nah, kurban itu juga sedekah, tapi sedekah khusus di hari Idul Adha dengan cara menyembelih hewan. Nah, karena dia masuk kategori sedekah, maka sedekah itu boleh diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, ya. Sama seperti setiap hari, sehari-hari kalau kita bersedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia, orang tua kita, ya, atau wakaf atau apa saja, itu kan boleh. Maka kurban juga boleh, pahalanya diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kurban atas nama diri kita, tetapi pahalanya kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Begitu, ya. Nah, itu tidak apa-apa. Perbedaannya antara kurban dengan akikah begitu. Kalau akikah memang atas namanya, emang atas nama orang yang meninggal dunia itu nggak apa-apa. Tapi kalau kurban atas namanya kita dulu, atas nama orang yang masih hidup, pahalanya baru diniatkan orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, paham. Baik, sama-sama Pak Edi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dilanjutkan, ini banyak yang mengatakan bahwasanya closed caption atau subtitle ada di banyak teman-teman, ya. Bapak ibu-ibu sekalian, itu ada di kanannya itu ada silang kecil. Coba dipencet silang kecilnya itu. Di sini sih sudah saya matikan ininya, apanya, untuk penampilan itu. Tapi kalau masih ada di situ, masih nongol terus di layar, di kanan kan hitam, ya, hitam terus tulisannya putih, ya, betul seperti itu, ya Ustaz, ya. Ada tanda silang sebelah kanan. Ya. Nah, ada tanda silang sebelah kanan, disilang saja, diklik saja, nah, akan hilang dan tidak akan muncul lagi. Ya Pak, sudah Pak. Nah, harusnya begitu. Sudah ya Pak Edi, ya? Ya, betul. Oke, ya. Baik. Tanda silangnya di mana Pak Catur? Di sebelah kanan, Ustaz. Nah, yang ditulisan tadi, tulisannya kan putih, backgroundnya hitam, betul, ya? Nah, di sebelah kanannya itu ada tanda silang kecil. Oh, masih keluar, ya? Pak, dari Mbak Yuyun masih keluar juga. Wah. Ini siapa yang bikin Zoom itu? Enggak. Mungkin ininya, Ustaz, apa namanya, ini setelan dari si ininya, subtitle. Jadi kalau tidak itu di sebelah ada titik 3, itu ada hide subtitle, HIDE subtitle, hide subtitle. Nah, ini ada yang sudah hilang apabila di silang, tapi masih ada yang keluar. Yang masih keluar, silakan di titik 3 itu, di titik 3 di kanan bawah, itu ada pilihan hide subtitle. Tapi mohon maaf kalau di HP saya kurang hafal, ya. Ya, kalau di HP setelahnya agak lain. Tapi kita lanjutkan dengan pertanyaan yang sudah ada di chat, ya, Ustaz, ya. Apa itu, Ustaz? Baik. Baik. Ustadz mau tanya, puasa Daud itu caranya bagaimana? Dilanjutkan dengan Senin Kemis dan Yaumul Bid. Apakah bisa? Terima kasih. Jadi puasa Daud, Senin, Rabu, Jumat, Minggu, Selasa, kemudian Kemis, Sabtu,
kembali ke Senin lagi ya. Begitu terus. Nah, ketika ketemu Senin Kamis di hari kita tidak puasa, ya tetap kita berpuasa. Nah, diniatkan untuk puasa Senin Kamis ya. Nah, begitu keesokan harinya ketemu Selasa kan, nah, misalnya kita jatuhnya puasa Daudnya Minggu dan Selasa, kan Seninnya dilengkap. Tapi Senin pengen kita isi dengan puasa sunnah Senin dan Kamis, tidak apa-apa. Jadi Minggu, Senin, Selasa puasa terus 3 hari. Niatnya berbeda-beda. Yang Minggu dengan yang Selasa niatnya puasa Daud, yang Senin niatnya puasa sunnah Senin Kamis. Ya kalau nanti ketemu Ayyamul Bid ya seperti itu. Ya kalau Ayyamul Bid berarti kan 3 hari berturut-turut. Kebetulan jatuhnya pada jadwal Daud kita diniatkan jadi 2 niat dalam satu puasa. Saya niat esok hari sebagai puasa Daud dan saya niat esok hari sebagai puasa Ayyamul Bid. Kalau puasa Daud itu kebetulan jatuh di hari Kamis, boleh 2 niat. Saya niat puasa Senin dan Kamis dan sekaligus saya niat puasa Daud. Begitu ya. Jadi jadwal Daudnya tidak berubah, lengkap. Tapi ketika ada hari yang ada kesunahan puasa, kita isi tanpa merubah jadwal puasa Daudnya. Seperti itu ya. Itu kalau teman-teman ingin berpuasa Daud tanpa meninggalkan dari puasa sunnah yang lain. Ya, puasa sunnah yang mingguan maupun yang tahunan. Baik, berikutnya. Berikutnya Mbak siapa ini? Marda. Silahkan diaktifkan audionya. Ya, Oke. silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Marda. Ya. Ini saya mau tanya yang berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Yang materi minggu lalu itu kan Baik. pada saat Rasulullah meminta para sahabat untuk ikut ikut ada yang datang lalu Rasulullah minta sahabat untuk ikut serta supaya bisa berdakwah di sana. Yang terakhir saya dengar sekitar 70 orang itu loh Pak Ustadz, sahabat Rasul. Lalu di tengah jalan kan dicegat karena Bani tersebut tahu kalau itu kaum muslim. Nah, yang saya mau tanyakan itu apa ada ciri khusus ya Pak Ustadz ya para muslim di sana sehingga mereka tahu gitu kalau ini tuh orang muslim gitu loh Pak Ustadz. Itu saja. Jadi dengan mereka tahu jadi bisa diperangi gitu Pak Ustadz. Bagus sekali ya. Baik. Jadi ketika menjelang hijrahnya Nabi, Rasulullah itu SAW 12 tahun ya di Mekah. Tahun ke-10 ada 3 orang dari penduduk Yasrib yang masuk Islam. Tahun ke-11 nambah lagi 7 orang. Tahun ke-12 70 orang ya. Kemudian pada tahun yang sama itu akhirnya Nabi hijrah ke Madinah. Yang 70 orang itu adalah orang-orang dari kota Yasrib. Yang kemudian Yasrib itu nanti berganti namanya jadi Madinah ya. Dan di Madinah itu mayoritas masih orang-orang musyrik ya, orang-orang musyrik dan orang Yahudi. Yang muslim ya hanya itu aja tuh 70. Jadi memang ketahuan banget siapa yang muslim di antara mereka ya. Siapa yang masih dalam keadaan kemusyrikan. Meskipun pakaiannya sama ya, orangnya sama, tapi karena jumlahnya yang sangat sedikit jadi sangat mencolok sekali ketika dia itu beragama Islam. Sama seperti di Mekah ya, orang-orang muslim yang masuk agama Islam itu kan minoritas sekali ya, kurang lebih hanya 100 kepala keluarga itu ya. Kalau nanti periode Nabi sudah pindah ke Madinah, baru umat Islam berbondong-bondong, manusia banyak yang masuk ke dalam agama Islam sampai akhirnya ketika wafatnya Nabi jadi 124.000 sahabat. Tapi awalnya di Mekah itu hanya hitungan ratusan.
hanya hitungan ratusan, dari puluhan ribu, atau dari ribuan penduduk Mekah. Maka mereka mencolok sekali, minoritas sekali, kelihatan sekali, maka sudah pasti mudah dikenali siapa pengikut Rasulullah SAW, ya. Orang-orang musyrik itu sangat cepat mendapatkan kabar si Anu sudah masuk Islam, si Anu sudah masuk Islam itu. Ini masuk Islam sehari aja, besoknya udah didatengin itu sama orang-orang musyrik. Kamu kenapa masuk Islam? Mau nggak kamu saya berikan harta, saya gantikan apa dengan rumah sebagainya, tapi nanti kamu kembali ke agama kita, agama kemusyrikan. Kalau dalam kitab-kitab sirah itu bahkan orang-orang musyrik itu sampai dia mencari tahu ini orang yang masuk Islam kelemahannya di mana. Oh, dia suka kumpul-kumpul dulu ketika masa jahiliyah. Dia suka kumpul-kumpul sama penari-penari perempuan ya di pasar-pasar jahiliyah. Itu orang-orang musyrik akhirnya datengin dia, kemudian kamu gimana kalau kita adakan pesta? Saya kebetulan mengundang penari perempuan yang sangat kamu sukai. Akhirnya datang, kemudian diajak untuk kembali ke agama kemusyrikan, akhirnya dia balik lagi ke agama kemusyrikan. Ya, jadi seperti itu. Karena jumlah kita minoritas, kita mencolok sekali ketika ada orang yang masuk Islam, dan mereka langsung dengan sigap menjalankan strategi-strategi agar orang tersebut kembali lagi kepada agama mereka, ya begitu. Jadi tidak ada ciri khusus, tetapi memang sudah secara alami sudah bisa kelihatan siapa orang yang masuk Islam, ya. Baik, begitu Ibu Marda, ya. Kita lanjutkan kembali ke ke chat lagi. Dari Ibu Lia. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, tapi di luar materi, bagaimana hukumnya apabila seorang istri mengeluarkan zakat mal tanpa sepengetahuan suaminya, sedangkan uangnya gaji dari suami yang sudah cukup nisab, ya. Karena kalau bilang suami selalu ditunda terus. Dan bolehkah zakat mal saya berikan kepada adik atau kakak yang kekurangan? Dan bagaimana cara pembagiannya? Boleh untuk yang lebih kekurangan, saya berikan lebih banyak. Baik ya, pertanyaannya bertumpuk ini. Jadi ini uang gaji dari suami. Kalau zakat mal itu fardu ain hukumnya, ya. Fardu ain berarti dibebankan kepada orangnya yang punya harta. Beda dengan masalah kurban tadi yang sunnah kifayah, ya. Kalau fardu ain seperti sholat fardu ain dibebankan kepada orangnya yang kena kewajiban. Kalau ada orang lain mengerjakan sholat dengan niat untuk menggugurkan kewajiban kita, ya, tapi yang sholat orang lain gitu. Karena ini suami saya nggak sholat, saya aja deh yang sholat, ya, sholat 2 kali, biar kewajiban suami saya gugur. Ya nggak bisa, karena kewajibannya itu diberikan kepada orang demi orang, namanya fardu ain. Ya, kalau yang kifayah baru bisa. Ya, contohnya azan dan qomat. Itu kan sebelum ada yang azan, semua orang berhak untuk azan, ya. Ada kesunahannya. Ada satu orang yang azan, ya sudah, mereka semua gugur karena sudah dikerjakan oleh orang tersebut. Orang tersebut yang menanggung hukum kesunahan azan dari orang lain. Itu yang kifayah seperti itu. Tapi kalau yang ain, masing-masing orang, ya. Begitu. Maka dalam kasus tersebut uang suami adalah kewajiban zakat mal bagi suami. Kalau istri yang mengeluarkan, ya tidak sah zakatnya. Karena zakat itu harus disertai niat. Yang niat yang punya duit, ya, yang punya duit begitu sudah 1 tahun dia ambil uangnya, dia hitung dulu 2,5%, ya. Misalnya uang tabungannya ada 200 juta, sudah disimpan selama setahun. Berarti zakatnya 5 juta rupiah. Ambil 5 juta, dia berniat.
saya niat uang ini untuk dikeluarkan sebagai zakat mal saya. Begitu ya, tepat pada 1 tahun setelah uangnya terkumpul mencapai nisab. Jadi ini juga salah satu koreksi, banyak di antara kita yang menyangka zakat mal itu pada waktu Ramadan ya, dikeluarkan bareng-bareng zakat fitrah. Zakat fitrahnya beras, terus zakat malnya juga ini sekalian. Kalau memang bertepatan dengan 1 tahun bulan Ramadan ya itu betul, tapi kadang-kadang dia sebetulnya 1 tahunnya bertepatan di bulan Rabiul Awal, 1 tahunnya bertepatan di bulan Muharram. Ya nggak boleh, haram hukumnya diundur sampai Ramadan. Ya, keluarkan pada bulan Muharram. Ya, keluarkan pada bulan Rabiul Awal karena hitungannya adalah haul 1 tahun. Begitu. Jadi karena zakat fitrah itu ada rukun yang harus dikerjakan oleh si orang yang mengerjakannya, yaitu niat, maka tidak sah seandainya dikeluarkan oleh orang lain. Ya, begitu. Maka kapasitas istri dalam hal ini sekedar mengingatkan kepada suami, ya. Begitu pula menasehati, hati-hati nanti kalau nggak dikeluarkan zakatnya itu akan menyebar ketidakberkahan harta kepada harta-harta kita yang lain, ya. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya menyebabkan harta tersebut menjadi tidak berkah, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah boleh zakat ini seandainya kasus yang lain ya, zakat akhirnya dikeluarkan oleh si suami, lalu dia berikan untuk adiknya, untuk kakaknya, untuk ibunya, untuk anaknya, untuk pamannya, untuk keluarga, untuk siapa saja, dengan syarat mereka semua fakir miskin ya, karena mustahik itu harus fakir miskin. Boleh apa enggak? Yang pertama, kalau dia keluarga yang wajib dalam tanggungan nafkah kita, maka tidak boleh diberikan bagian dari zakat. Ya, contoh kita punya orang tua. Orang tua kita tinggal di kampung dalam keadaan kesusahan. Kita tinggal di kota, rezeki kita cukup, alhamdulillah. Kemudian datang waktunya zakat, ini zakat saya berikan kepada orang tua. Nggak boleh. Kenapa? Karena dalam hal menanggung nafkah orang tua kita di kampung, tidak perlu menunggu zakat. Ya, setiap hari wajib dalam tanggungan nafkah kita. Ya, anak yang membiarkan orang tuanya berada dalam keadaan kekurangan, dia berdosa. Jadi tidak perlu menunggu zakat ya untuk memberi bantuan kepada orang yang dalam tanggungan nafkah kita. Itu hukumnya wajib. Kita bantu secara segera mungkin. Kalau di luar tanggungan kita, paman, ya kakak atau adik yang sudah berkeluarga, ya mereka kan sudah punya keluarga sendiri. Ya memang secara hukum agama ya tidak kita tanggung nafkahnya, ya kecuali adik yang masih kecil. Orang tua nggak ada, ya kita kakak yang paling besar yang menanggung nafkah keluarga. Adik yang masih kecil itu masuk dalam tanggungan nafkah kita. Ini kan kasusnya adiknya sudah berumah tangga, ya sudah punya keluarga sendiri. Kita sudah punya keluarga sendiri, hanya dia berada dalam kekurangan. Nah, itu boleh, silakan, ya. Bahkan bukan cuma keluarga, ya, orang yang bekerja dengan kita, karyawan. Ya, kita punya karyawan. Kerja dengan kita ya, gajinya misalnya sebulan 5 juta atau jangan sebulan 1 juta misalnya ya, dan dia dalam keadaan kekurangan ya, 5 juta udah nggak jadi mustahik ya. ART misalkan, asisten rumah tangga kita misalkan. Ya pembantu betul ya, ART ya, itu kan dalam kita gaji sebulan 2 juta, sebulan 2 juta. Tiba waktunya bulan di mana kita mengeluarkan zakat. Nah, kalau gitu bayaran dia yang 2 juta itu bayarnya pakai uang zakat lah, lumayan ini ya. Ngirit pengeluaran. Jadi pengeluaran gaji pembantu digantikan dengan uang zakat, itu hukumnya haram, nggak boleh. Kenapa? Karena gaji itu kewajiban kita dalam tanggungan kita. Tetap kita berikan gaji dari uang kita. Kalau mau ditambahkan zakat karena dia itu fakir miskin, tambahkan boleh. Tapi yang tanggungan kita ya itu tetap diberikan begitu. Jangan kita kemudian bersiasat ya
bersiasat licik, wah kebetulan ini ada zakat ini bulan ini, maka gaji mereka semua dibayar pakai uang zakat. Nah, itu tidak boleh, hukumnya haram itu, seperti itu ya. Jadi itu jawabannya. Kalau ada zakat suami yang tidak dikeluarkan, memang itu tanggungan suami. Ya, istri kewajibannya sampai batas dia memberi nasihat, ya, tidak boleh diwakili, ya, begitu. Karena dia fardu ain. Baik, silahkan. Ini sudah ada Ibu Mila ya, berarti ya? Ya betul Ustaz. Bu Mila. Wah, sudah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini apa, habit 3? Oh, enggak. Materi kedua. Belum saya ganti Ustadz, itu biasanya kalau saya ikutan tahsin, tapi sayanya gaptek, jadi saya nggak ganti-ganti. Oh, saya kira sesi 3 di materi saya. Baik, silakan. Ya Ustadz, ini ada 2 pertanyaan sebetulnya. Yang pertama itu, kemarin saya baru lihat di YouTube, tapi cuma sepotong-sepotong gitu, Ustadz, kayak wudhu. Jadi Ustadz itu bicara bahwa wudhu itu haram dilakukan di dalam kamar mandi karena ada salah satu rukun wudhu, yaitu kita harus membaca bismillah, dan di kamar mandi itu tidak boleh melafazkan kalimat-kalimat Allah katanya. Nah, karena saya sepotong-sepotong, jadi saya ragu apakah betul, dan hampir seumur hidup saya kayaknya wudhunya di kamar mandi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika sholat, Ustaz, kan tidak boleh terlihat helai rambut pun atau aurat kita sebagai perempuan kan nggak boleh. Nah, terus kadang tuh setelah selesai sholat itu kita baru ngeh bahwa oh ternyata ada rambut nih keluar dari mukena atau enggak kaki kita kelihatan gitu. Nah, itu apakah sholat kita harus diulang atau seperti apa ya Ustaz? Cukup Ustaz. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama, ya, wudhu di kamar mandi. Jadi membaca bismillah itu bukan rukun wudhu ya, melainkan sunnah wudhu. Begitu pula membaca doa-doa ketika membasuh, ya. Membasuh tangan ada doanya, membasuh muka ada doanya, membasuh kepala ada doanya, semua ada doanya ya. Kalau berdasarkan hadis, itu hukumnya sunnah juga. Yang wajib ya itu berniat dalam hati, kemudian membasuh wajah, walaupun kita nggak ngomong apa-apa, wajah dibasuh ya, kemudian tangan kanan, tangan kiri, kemudian kepala, kemudian kaki, dan terakhir adalah tartib ya. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa amsihu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi itu ya, ada 6 rukun wudhu: niat, wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Sisanya, dan tartib ya, tartib itu berurutan, nggak boleh kaki dulu baru muka. Sisanya hukumnya sunnah. Menghadap kiblat sunnah, bersiwak sebelum berwudhu sunnah, membaca bismillah sunnah, dan seterusnya. Maka bagaimana hukumnya berwudhu di kamar mandi? Kalau semua rukun-rukun wudhu itu dikerjakan, nggak apa-apa, sah ya, meskipun tanpa membaca bismillah, karena bismillah bukan termasuk rukun wudhu. Lalu kalau kita membaca bismillah juga bagaimana? Nah, ini memang betul, kamar mandi itu tempat yang diharamkan menyebut nama Allah. Jadi menyebut nama Allahnya di dalam hati. Ya, kita baca bismillahnya dalam hati. Kemudian termasuk adab-adab di kamar mandi, adab-adab dalam menyebut nama Allah itu tidak boleh kita menyebut nama Allah di tempat yang banyak najis. Misalnya di tempat penyembelihan hewan, ada ya satu khusus tempat penampungan hewan penyembelihan, itu kan banyak darah, atau di tempat penampungan tinja ya, atau tempat yang banyak najis lah ya, kita melihatnya itu tempat yang kotor, itu makruh hukumnya menyebut nama Allah di situ. Begitu pula di tempat yang Allah pernah menurunkan azab kepada satu kaum,
di tempat tersebut, itu juga makruh hukumnya ya. Menyebut nama Allah. Bahkan kita disunahkan untuk jalan cepat-cepat pergi ya. Misalnya kita jalan-jalan ke kampung kaum Ad. Kaum Ad dulu kan diberi azab oleh Allah, atau kaum Sodom diberi azab oleh Allah, ya kan? Kita harus buru-buru pergi, itu jangan lama-lama, foto-foto segala macam, baca bismillah, jangan ya. Nah, itulah diantara tempat-tempat yang dimakruhkan kita menyebut nama Allah. Maka memang ketika berwudu sebut nama Allah di dalam hati. Kalau kita wudunya di kamar mandi, itu jadi sah wudunya, nggak kenapa-napa. Dengan catatan ada satu lagi. Ketika di kamar mandi, kita selesai mandi, kalau wudunya selesai mandi ya, itu wudulah dengan menutup aurat ya. Jangan habis mandi banget ya, tanpa salai benang pun kita berwudu. Itu sah wudunya, tetapi tidak ada adab kepada Allah ya. Jadi sebagai bagian adab kita kepada Allah, ketika kita berwudu pakai handuk terlebih dahulu, tutup aurat terlebih dahulu, ya, baru kita berwudu. Itu di kamar mandi, begitu ya. Jadi bukan wudunya tidak sah, tetapi pada bab membaca Bismillah itu di dalam hati. Nah, kalau sudah begitu jadi sah, nggak kenapa-napa, ya. Yang kedua tadi apa ya? Tentang apa Ibu ya? Kalau lagi sholat terlihat aurat kita. Ketika kita lagi sholat, ada hal-hal yang membatalkan sholat. Maka wajib kita ulang kalau kita tahu. Kalau kita nggak tahu, ya sudah. Yang tidak tahu, itu tidak ada kewajiban, tidak ada keberatan. Nah, Allah tidak memberatkan kita apa yang kita tidak tahu. Ya, yang kita tahu baru wajib diulang. Ya, misalnya lagi sholat, selesai sholat, terus kita lihat, ya ampun ini mah baju yang tadi kena ompolnya adik bayi, baru kita ingat, nah, kan hukumnya batal ya, sholat ada najisnya, ya begitu. Atau ada sesuatu kotoran, begitu kita cium, ini seperti kotoran burung nih, kita pastikan, oh iya benar, ada burung menjatuhkan kotoran. Kita tahunya setelah selesai sholat, wajib diulang, ya. Lalu ini sholat asar misalnya, yang tadi yang sholat zuhur bagaimana ya? Kita tahu nggak? Nggak tahu, nggak bisa dipastikan. Ya sudah, itu sih sah, nggak usah diulang, ya. Jangan mencari-cari, jangan-jangan yang zuhur tadi tidak sah juga. Yang diulang hanya yang kita tahu, yang kita yakin tidak sahnya, ya. Tadi kelihatan auratnya, kayaknya ini saya pakai kerudung yang agak longgar deh. Wah, kelihatan auratnya nih. Ya sudah, wajib diulang. Tapi sholat zuhur yang tadi dia juga pakai kerudung yang sama, yang agak longgar. Tahu nggak bahwa zuhur tadi auratnya keluar rambutnya? Nggak tahu, ya tidak diulang. Walaupun dengan kerudung yang sama, tapi karena kita tidak tahu, tidak ada keyakinan, ya hanya berupa prasangka, hanya berupa zon kalau bahasa Arab ya, 50-50 atau syak di bawah 50% atau zon 75%. Itu sesuatu yang masih ragu, tidak ada kewajiban mengulang. Yang kita ulang yang pasti ya, yang sudah pasti kita lihat hal tersebut membatalkan sholat kita, itu wajib diulang lagi. Ya, seperti itu. Sama seperti sholat jamaah. Sholat jamaah tadi imamnya batal apa enggak ya? Kalau kita nggak tahu ya sudah nggak usah diulang ya. Kalau kita tahu baru diulang ya. Dengan batalnya imam berarti batal juga makmum. Seperti itu ya, Ibu Mila. Ustaz, satu lagi boleh nggak, Ustaz? Boleh satu. Khusus tahun baru nggak apa-apa. Kalau pas di pertengahan sholat, Ustaz, kita kelihatan rambut hanya sebatas dibenerin atau harus berhenti sholatnya ulang lagi? Kalau tahu dengan segera dibetulin dan dilanjutkan sholatnya. Ya, ini untuk seluruh kasus terbuka auratnya. Ya, kita lagi sholat, tiba-tiba ada angin kencang, ya, kerudungnya kebuka, set, ya, bagian dada kebuka, tutup lagi, sah sholatnya nggak apa-apa, ya. Ini namanya orang yang terbuka auratnya dan dia segera menutupnya kembali, ya, kecuali dibiarkan terbuka auratnya, udah diam aja, adem, buka angin.
itu batal. Tapi kalau segera ditutup kembali tidak batal, ya. Atau orang yang kejatuhan najis, segera dia buang, ya. Kita lagi sholat, kemudian ada kotoran hewan jatuh ke sini, kan najis tuh, jatuh, langsung kita lempar, dengan segera. Dan dia tidak meninggalkan bekas di pakaian kita, ya. Berarti pakaian kita hukumnya masih suci, kan? Nah, di sini najis kering, jatuh, segera kita lepaskan, kita lempar, itu sah sholatnya. Kalau sesuatu selama kita lakukan dengan segera, begitu tahu langsung kita berusaha mencegahnya, itu sah sholatnya. Yang batal itu kalau dibiarkan. Ya, jadi kalau kelihatan rambutnya kembali langsung. Ya, Allah Ustaz, terima kasih. Sama-sama Ibu. Izin menambahkan sedikit Ustaz tentang wudhu tadi. Ini adanya Al-Qur'annya surah Al-Maidah ayat 6. Kalau mau dibuka lagi. Baik. Fagsilu wujuhakum, yang pertama wajah, wa aydiyakum, dan kemudian tangan ilal marafiq sampai dengan siku, wamsahu biru'usikum, dan kemudian kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kemudian kaki. Jadi rukun wudu ini, ya, tidak ada membaca bismillah, tidak ada, ya. Ya. Baik, berikutnya adalah dari chat lagi. Tapi yang dari Pak Darto ini nampaknya sudah dijawab tadi Ustaz, di pertanyaan pertama kan juga sudah ada, ya. Iya. Kita langsung ke yang bawahnya, yang dari Baik. Bu Eno. Silakan Ustaz. Ibu Eno, Ustadz, maaf mau bertanya di luar materi. Suami istri punya wudhu bersentuhan kulit, batal enggak wudhunya? Ini bagus pertanyaannya, ya. Jadi suami dengan istri itu mahram, jelas, ya. Apa yang menyebabkan mahram? Pernikahan, ada akad nikah, dia jadi mahram. Sebelum menikah, dia bukan mahram. Ya, kita dengan ibu kandung mahram. Apa yang menyebabkan mahram? Keturunan, ya, karena kita dilahirkan. Ya, kita dengan adik kandung yang perempuan mahram. Yang menyebabkan mahram keturunan. Jadi adanya mahram itu mesti ada penyebabnya. Ada pernikahan, ada sebab keturunan, nasab, ya, dan satu lagi sebab persusuan. Ya, kalau saya waktu masih bayi, saya pernah disusuin sama tetangga saya, ya, selama 5 kali susuan sampai dengan kenyang, maka tetangga saya itu mahram dengan saya. Dan anak-anaknya dia yang perempuan itu seperti saudara kandung buat saya, saudara kandung sepersusuan, ya. Jadi kakak perempuan, anak dia yang perempuan itu seperti kakak perempuan saya sendiri atau adik perempuan saya sendiri. Nah, itu hukumnya mahram dengan sebab sepersusuan, ya. Itu kategori mahram. Dengan ibu mertua mahram enggak? Mahram dengan sebab pernikahan, yaitu kita menikahi anaknya, ya. Nah, kalau masalah mahram sudah jelas. Namun dari segi hal-hal yang diatur dalam hukum mahram, ini yang perlu lebih detail lagi. Jadi mahram itu tidak membatalkan wudhu. Kalau kita pegang sama ibu kandung, bersentuhan kulit nggak batal wudhu. Kita pegang sama adik perempuan yang kandung, nggak batal wudhu. Sama bibi, ya, bibi kan masih mahram, ya, nggak batal wudhu, ya. Namun perlu kita ketahui bahwa mahram itu ada 2 jenis. Ada mahram yang sifatnya selamanya. Ada yang sifatnya tidak selamanya, yang permanen atau yang temporary, yang hanya sementara. Antara anak dengan ibu itu permanen mahram, ya, mau sampai tua, mau sampai kapanpun, ya tetap anak dengan ibu adalah hubungannya hubungan anak dan ibu, ya, tidak bisa berubah menjadi orang lain. Ya, walaupun ibunya kesel gitu, mulai hari ini kamu tidak saya anggap anak lagi, ya tetap aja secara agama dia adalah masih satu nasab dengan ibunya. Nah, jadi tidak ada hal yang menyebabkan hubungan tersebut, hubungan mahramnya terputus, itu disebut
mahram yang permanen. Ya, sampai kapanpun dia tetap ibu kita. Adapun suami dengan istri itu mahram sementara, tidak permanen. Kenapa? Karena dalam hubungan suami istri ada yang disebut perceraian. Ya, banyak kasusnya suami dengan istri akhirnya talak, berpisah. Ketika dia masih suami istri, mahram karena ada ikatan pernikahan. Akhirnya mereka berdua talak, berpisah. Begitu sudah berpisah, jadi orang lain, ya berarti mahramnya tidak permanen. Nah, ini yang disebut mahram sementara itu ya, bukan mahram yang permanen. Satu lagi, kita atau seorang suami dengan ibu mertuanya. Ini mahram permanen dan mahram sementara ini. Suami dengan istri itu mahramnya sementara. Kenapa? Karena boleh jadi ada kemungkinan ya, ada jalan yang menyebabkan dia akhirnya berpisah menjadi orang lain, yaitu perceraian. Tapi suami dengan ibu mertua ini mahramnya selamanya nih, permanen nih, ya. Walaupun suami itu sudah bercerai dengan istrinya, ya, dengan si istri dia sudah jadi mantan istri, tapi dengan mertua dia tetap ada syariat yang mengharamkan suami menikah dengan ibu mertuanya. Kenapa? Karena dia sudah pernah menikahi anaknya, ya, hukumnya haram. Menikah dengan ibu mertuanya sampai hari kiamat itu udah nggak boleh lagi. Berarti si suami ini walaupun dia sudah cerai dengan istrinya, tapi dengan ibu mertuanya dia tidak disebut mantan ibu mertua, ya. Statusnya tetap antara menantu dengan mertua. Dari sudut pandang dia diharamkan untuk menikah dengan ibu mertua tersebut. Begitu syariat ya. Ini harus pelan-pelan nih disampaikannya biar kita paham. Nah, oleh karena itu kalau dibedakan lagi ya wajar ya, oleh agama dibedakan. Yang mahram selamanya tidak batal wudhu. Yang mahram sementara batal wudhunya. Ya, karena kalau tidak batal nanti bagaimana jadinya? Begitu mereka ada sesuatu yang menyebabkan mereka tidak mahram lagi menjadi dua orang biasa, tidak punya hubungan apa-apa, berarti syariatnya berubah begitu, ya. Jadi kita dengan istri batal wudhu dengan sebab persentuhan kulit, kita dengan ibu mertua tidak batal wudhu dengan sebab persentuhan kulit, ya. Ini antik nih, syariat itu memang antik begitu ya. Dan ini pernah saya tanyakan kepada saya punya guru Syekh Abdullah Al-Muhdar, beliau mufti, ya. Loh kok aneh Syekh? Aneh kenapa? Lah sama istri kok malah batal, sama ibu mertua nggak batal. Yang kita nikahin kan istri kita, yang akad kan istri, bukan ibu. Tapi justru malah sama ibu malah jadi nggak batal wudhunya, ibu mertua jadi nggak batal. Ternyata itu penjelasannya dan masuk akal kalau dijelaskan seperti itu. Oh iya, nggak boleh kita, haram hukumnya menikah dengan ibu mertua selama-lamanya sampai hari kiamat. Baik ya, itu penjelasannya, jadi paham ya kenapa bisa jadi batal. Kok jadi batal sama itu ya, memang sudah harusnya begitu, mahram sementara. Silakan. Chat sudah ditutup ya Pak Catur ya, untuk alokasi waktu agar kebagian semua. Ibu Yuyun sekarang. Izin informasi untuk zuhur 11.58, Ustaz. Baik ya, menuju jam 12. Ya, Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, apa nih mau tanyanya borongan. Yang pertama. Halo? Kok berhenti, Bu? Ini trouble-nya di handphone saya atau di handphone Ibu? Bukan, di tempat Bu Yuyun, Mbak. Apa itu, Tat? Halo? Bu Yuyun, tolong diulang dari awal karena tadi sempat terputus sinyalnya. Silakan diulang dari awal. Ya. Oke. Sudah bisa didengar, Ustaz? Sudah, nggih. Monggo. Oke.
Ini masalah iftitah, Tat. Ini saya ditanyain sama orang yang sudah sepuh itu, saya belum bisa jawabnya. Jadi saya tanyakan Ustaz, boleh nggak kita baca doa iftitah itu hanya separuh gitu, Tat? Kayak kabiro, walhamdulillahi katsiro, yang itu nggak sampai terakhir. Jadi waktu ini wajah tuh wajah iya itu dia nggak mau baca. Saya tanyain itu alasannya kenapa? Yang penting kan saya sudah memuji Allah gitu aja. Gimana, Tat? itu yang pertama. Oh ya, ada lagi ya. Baik, kita catat ya. Yang kedua itu masalah zakat jual beli, Tat. Itu hukumnya gimana zakat jual beli? Kalau Maksudnya ada bagaimana? orang yang, lagi. Oke, saya kan pernah dengar kalau kita menjual sesuatu, contohnya tanah ya, kita jual tanah itu kita harus mengeluarkan zakatnya, gitu. Baik. Itu gimana? Terus seumpama kita sudah menjual, tapi itu kan punyanya orang tua ya. Terus orang tuanya itu belum paham, terus kita pahamkan, tapi orang tuanya itu, loh, kenapa harus seperti itu? Akhirnya biar berkah itu anak-anaknya aja yang mengeluarkan zakat itu. Seperti itu boleh nggak? Oke, terima kasih. Ya. Baik. Yang pertama, ya, di dalam sholat hanya 4 bacaan yang wajib dibaca, tidak boleh dipotong, tidak boleh baca separuh, harus full. Hanya 4. Takbiratul ihram, kemudian Fatihah, kemudian tahiyat, dan terakhir salam. Itu nggak boleh dipotong. Takbiratul ihram sampai Allah, nggak pakai akbar, ya batal. Ya, Al-Fatihah cuma sampai ayat kelima, batal. Ya, tahiyat cuma separuh doang, batal. Salam juga cuma assalam, batal juga ya, karena assalamualaikum lafaznya. Jadi 4 kalimat itu wajib dibaca. Sisanya hukumnya sunnah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, sunnah. Subhana rabbil azim wa bihamdih, sunnah. Doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, sunnah. Surat setelah Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, sunnah hukumnya. Yang sunnah itu tidak dibaca saja tidak batal sholatnya. Ya, karena hukumnya sunnah. Tidak dibaca saja tidak batal, apalagi dibaca tapi cuma separuh. Ya, itu tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat. Ya, selama kalau dia motong kalimat ya habis satu paragraf ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukrota. Berhenti di situ. Ya ini kurang adab namanya. Karena belum tuntas paragrafnya. Ya, kalau masalah sah aja mau dipotong dimanapun tetap sah karena itu bukan bacaan yang wajib. Tapi jadi berkurang adabnya. Kalau mau berhenti habiskan satu paragraf, boleh. Dan paragraf kedua nggak dibaca, ya silakan saja. Ya begitu. Walaupun ya rugi ya, kehilangan kesempatan mendapatkan pahala sunnah. Ya cuma setengah menit kan baca doa itu malah nggak nyampe malah ya kan. Rugi lah kalau hitungan pebisnis itu, wah sholatnya sama-sama capek, sama-sama berdiri, yang mendingan baca daripada nggak baca. Pahalanya kan lebih banyak pahala sunnah itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada slide dari Pak Catur, coba ingin ditampilkan Pak Catur mengenai zakat jual beli. Ini dia nih ya, zakat perdagangan atau zakat jual beli. Ya, ini kalau dalam bahasa fikih namanya zakat tijarah. Ya, zakat tijarah. Jadi sama ada haul, ada nisab juga. Ya, kemudian yang terpenting adalah bahwa yang disebut zakat perdagangan, zakat jual beli itu dikenakan bagi para pedagang ya. Zakat tijarah bagi para tujar, tajir ya, orang-orang yang berdagang. Namanya juga zakat tijarah, zakat perdagangan. Kalau kita bukan pedagang, kita nggak kena zakat tijarah. Ya. Misalnya nih, saya baru menjual mobil saya pengen ganti mobil. Ya, mobil yang lama saya jual 100 juta. Ada zakatnya nggak itu dari 100 juta itu?
Nggak ada. Kenapa? Saya bukan pedagang mobil. Yang kena zakat itu adalah bos mobil. Memang sehari-hari dia jual beli mobil. Di dalam showroomnya dia itu ada mobil 10, ya. Berarti dia memang jual beli mobil. Dia mulai bisnisnya itu di bulan Rajab. Maka setiap 1 tahun sekali, kalau ketemu bulan Rajab, dia keluarkan zakat dari perdagangan dia. Apa yang dihitung? Harga mobilnya, harga dagangannya dia. Gitu. Jadi mobil-mobil dagangan dia dihitung, ternyata semuanya ada 1 miliar. Keluarkan zakatnya 2,5%. Itu yang disebut zakat jual beli. Ya, zakat yang dibebankan kepada si penjual. Kalau memang itu profesinya. Sekarang kita jual rumah. Ya, kita ini memang tukang jualan rumah atau bukan gitu, developer ya. Memang kalau developer, memang rumahnya ada ratusan unit. Ini jualan saya nih Ustadz nih, di komplek ini semuanya rumah saya semua, tinggal dijual-jualin doang ya. Dia sudah membebaskan lahan, sudah bangun rumah. Ya itu namanya dia si penjual rumah. Rumah stok rumahnya memang ada 10 buat dijual semua. Ya, maka setiap 1 tahun sekali rumah dia, dagangan dia itu kena zakatnya. Ini namanya pedagang. Mau jual mobil, mau jual rumah, mau jual besi, mau jual baju, mau jual apapun, semua jenis jual beli ada zakatnya, zakat tijarah. Yang dihitung adalah barang-barang dagangan kita. Kalau sudah 1 tahun, kayak tadi ya, syaratnya yang ditampilkan ya, syaratnya itu kan haul, sudah sampai 1 tahun. Jadi kalau kita menjual rumah bukan karena kita seorang pedagang rumah, memang kita mau jual rumah aja, ini rumah mau saya jual karena saya mau ganti di lokasi lain atau karena saya mau ada kebutuhan dan lain sebagainya, dapat duit dari hasil jualan rumah itu 1 miliar. Adakah zakatnya? Tidak ada. Karena kita bukan seorang pedagang rumah. Begitu. Tapi adakah sedekahnya? Disunahkan untuk bersedekah sebagai tahadus bin nikmah ya. Rumahnya sudah laku, alhamdulillah, harganya juga cocok ya. Allah kasih jalan kepada pembelinya untuk beli rumah kita, keluarkan itu sedekah. Sedekah berapa persen? Nggak ada persennya. Kalau sedekah mau 10%, mau 5%, 1%, berapa saja ya. Kalau zakat kan ditentukan oleh Allah ya, 2,5%, 2,5%. Kalau sedekah tidak ada. Kalau zakat itu wajib, kalau sedekah hukumnya sunnah sebagai ekspresi rasa syukur kita, ya. Jadi jual rumah begitu laku 1 miliar nggak ada zakatnya. Tapi begitu uang 1 miliar itu kita simpan, ditaruh di tabungan, berarti dia menjadi harta, menjadi uang. Itu kena zakat uang, ya, zakat mal. Setelah 1 tahun, uang 1 miliar kita simpan. Selama 1 tahun belum dipakai-pakai itu uang. Nah, tahun depan keluar zakatnya. Tapi itu bukan zakat tijarah namanya. Zakat zahab wal fiddah. Zakat dari uang, emas, dan perak. Nah, begitu ya. Tetap ketemu juga zakatnya nanti, tapi nanti 1 tahun lagi ya, setelah uang itu kita simpan dan ternyata nilainya masih tetap seperti itu ya, masih tetap di atas nisab. Nisabnya tadi yang sudah ditampilkan 85 gram emas ya, kurang lebih 85 juta rupiah. Siapapun orang yang punya uang tabungan 85 juta rupiah di dalam rekening banknya dan uang tersebut bertahan selama 1 tahun, nggak berkurang ya, maka pada tahun berikutnya dia wajib keluarkan zakat. Zakat mal. Niatkan sebagai zakat mal. Baik, begitu Ibu Yuyun? Jelas ya? Silakan. Ibu Yuyun mau satu lagi Pak Catur, boleh? Dibuka dulu mic-nya Bu, mute-nya. Ya, terima kasih Tat. Ini masalah apa ya? Materi-materi yang sudah disampaikan Ustadz Arafat ya, mulai dari sesi 1 sampai alhamdulillah bisa ikut sesi 3, meskipun kadang belum selesai sih dengerin ininya, audionya. Ini saya mau tanya, Tat, waktu dapat materi pertama itu kan, saya kan ngajar anak-anak kecil ya, Tat ya. Terus saya sharing sama teman-teman gitu ya, maksudnya berbagi.
Waktu saya ceritain, oh ternyata istilahnya seperti ini. Terus ada teman saya itu tanya gini, dapat ilmu itu dari mana? Gitu. Dari Ustadz Arafat saya gitu bilangnya. Terus habis itu, emangnya kamu sudah dapat ijazah dari dia tak? Gitu. Terus saya kok diem. Loh iya ya. Gimana ya ini ya gitu. Saya gini, insya Allah dulu pernah di WA itu boleh kok kan kita menyampaikan sirah-sirahnya. Saya nggak mau dengerin kalau kamu nggak dapat ijazah. Saya tuh bingung, gimana ya gini tuh. Oh ya akhirnya ya ini saya tanyakan sekarang. Ngapunten. Baik, ya. Jadi untuk ilmu-ilmu agama Islam, kita ini kaum muslimin secara otomatis sudah diijazahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyebarkan ilmu agama Islam secara umum. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu sudah baiat dari Allah taala, itu sudah ijazah, sudah izin langsung dari Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, sampaikan kepada seluruh manusia ya jalan menuju Tuhanmu. Jadi pelajaran sirah, pelajaran fikih, pelajaran hadis, pelajaran tafsir, sampaikan saja ya. Tidak ada ijazahnya. Saya paham ada ya hal-hal yang sangat khusus memerlukan ijazah ya. Saya juga mendapatkan ijazah dalam masalah zikir, dalam masalah sanad kitab ya ada. Kemudian juga dalam masalah-masalah lain. Tapi untuk perkara-perkara yang umum seperti masalah sirah nabawiyah ya, masalah baca Quran, belajar Iqra, alif bata, masalah-masalah lain itu ijazahnya sudah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak perlu lagi ijazah yang khusus, kita sudah boleh menyampaikan lagi kepada orang lain ya. Ini masalah sirah Nabi ini bukan hal-hal yang terlalu spesifik yang bisa disampaikan dari guru ke murid memerlukan ijazah khusus, bukan. Ini masalah umum ya. Jadi boleh Ibu sampaikan kepada siapa saja, dan justru saya justru berterima kasih sekali menyebarkan lagi. Ini passive income ya, pahala pasif buat kita semua ya. Satu menyebar, disebarkan lagi kepada yang lain. Jadi amal jariah untuk kita semua insyaallah ya. Begitu. Baik Ibu Yun, terima kasih ya, sudah ya, kembali ke chat ya. Nah, antik juga itu ya, ada sirah Nabi harus pakai ijazah. Ya, kalau mungkin maksudnya masalah kitab ya, kitab sirah ya dari Ibn Hisham atau kitab sirah dari Burdah ya, sirah Burdah kan sirah ada ijazahnya nggak? Ya, itu mungkin itu bisa terjadi ya, ijazah dari yang bersambung sanadnya sampai si pengarang kitab ya, itu mungkin. Baik, berikutnya mohon izin bertanya, bagaimana mensikapi ada yang berpendapat bahwa azan sholat subuh di Indonesia terlalu cepat? Apakah memang seperti itu? Bagaimana sebaiknya mensikapinya? Baik, Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah. Jadi permasalahan azan, ya, itu memang patokan awalnya bukan dari jam, ya. Subuh jam 4:30, jam 4:15, jam 4:20. Patokan awalnya adalah terbitnya fajar sidik ya. Langit malam tiba-tiba timbul garis merah. Nah, itu fajar namanya. Ya, begitu. Jadi, kalau kita ragu, oh ini di jadwal yang dikeluarkan Kementerian Agama untuk hari ini 2 Januari azannya jam 4:35 misalnya. Tapi kita ragu ya. Ya naik ke atas genteng ya, yang kelihatan langit ya, yang enggak ada bangunan-bangunan tinggi. 4:35 lihat ke atas langit. Langitnya kan hitam. Keluar enggak garis-garis fajar sidik itu? Kalau keluar berarti tepat 4:35. Ya. Kalau enggak keluar ya berarti belum azan ya. Atau bahkan sudah keluar dari tadi, berarti kita telat. Ya jangan-jangan dari 4:30 nih atau dari 4:25 sudah ada fajar sidik. Ya, itu. Jadi patokan yang resmi ya dalam syariat itu adalah terbitnya fajar sidik ya. Dan untuk semua waktu sholat juga itu enggak pakai jam, itu pakai matahari yang sudah mulai bergeser sedikit,
Kalau tepat di atas kepala itu belum waktu zuhur. Begitu geser sedikit, ya artinya benda sudah ada bayangannya sedikit aja, itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Ya, tepat nggak? Nah, itu waktu zuhur yang paling enak itu untuk dilihat. Nah, zuhur sekarang 11.58. Nah, kita lihat langit nggak mendung ya, cerah. Taruh sebuah batang berdiri tegak, ya seperti ini. Nah, begitu jam 11.55 biasanya matahari itu persis di atas tongkat kita. Itu nggak ada bayangannya ini. Di sini nanti nggak ada bayangannya. Tapi begitu sudah bergeser sedikit, ada bayangannya sedikit. Nah, jam berapa itu? 11.58. Oh, berarti persis. Jam yang dikeluarkan Kementerian Agama berarti sama dong dengan waktu matahari. Nah, berarti kita yakin sudah. Oh, jadwal ini bisa dipakai. Tapi tetap hukum asal dari masuknya waktu sholat itu berdasarkan keadaan langit, ya, baik keadaan matahari maupun keadaan langitnya. Maka seandainya kita ragu, bagaimana solusinya? Ya lihat langit aja sudah, ya itu win-win solution itu. Tapi kalau kita yakin, karena yang mengeluarkan jadwal tersebut orang-orang yang berwenang, yang mengetahui ilmunya tentang pergerakan bulan dan pergerakan matahari, dan dia tahu rumus-rumusnya. Kalau dimasukkan dengan waktu rotasi bulan, waktu revolusi bumi, kalau masuk bulan Januari seperti apa jadwalnya, bulan Februari seperti begitu terus, nggak berubah ya setiap tahunnya. Kalau memang kita yakin itu kan memang bagian dari ilmu pengetahuan, ya, dan Islam menerima ilmu pengetahuan manusia, ya. Ilmu pengetahuan manusia termasuk hal yang diterima oleh syariat. Ya, memang ada ilmunya, dia bisa memprediksi kapan waktunya zuhur dengan catatan waktu, ya sudah, itu bisa kita terima. Begitu ya, nggak ada masalah. Jadi kalau emang seperti tadi ya, azan sekarang jam 11.58 itu kan hanya prediksi waktu ya, perkiraan waktu datangnya waktu zuhur. Tapi sudah dihitung dengan melibatkan orang-orang yang paham tentang astronomi, dan mereka juga menggunakan alat-alat yang mendukung menghitung hal-hal tersebut. Begitu. Maka kita jadikan pedoman, tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi kalau ragu, ya udah sama-sama aja kita cek. Kalau saya sih insya Allah yakin. Memang sudah ada ilmunya, cara-cara menghitungnya sudah ada, ya. Termasuk terbitnya hilal, ya, itu juga pakai ilmu sudah, ya kan. Tinggal nunggu keputusan dari orang yang tahu ilmunya, pemerintah, ya sudah kita ikuti, ya. Baik. Sudah habis pertanyaannya Pak Catur. Oh, dari Pak Rudi ini, ya. Langsung pertanyaan berikutnya berupa video raise hand. Silakan Pak Rudi. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk bertanya, Ustaz. Ada 4 yang akan saya sampaikan di sini, Ustaz. Pertama, apakah boleh binatang yang dikorbankan itu adalah kambing yang dikebiri? Selain dagingnya lebih banyak dan lezat, mungkin juga bulunya lebih bagus gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita tidak bisa menyembelih, disarankan untuk menyaksikan, dan apabila tidak menyaksikan, apa hukumnya? Yang ketiga, pada saat Nabi diembargo, beliau hanya memakan daun-daunan. Selama 3 tahun bisa bertahan hidup. Apakah manusia juga bisa demikian? Artinya dengan hanya memakan daun-daunan itu bisa hidup seterusnya? Ataukah lebih baik daripada kita harus makan daging
atau daging atau ikan gitu ya. Kemudian yang keempat, pada saat Nabi Muhammad dilahirkan di muka bumi ini, ada orang yang bisa meramal bahwa ini akan menjadi nabi. Tentu ramal ini kan akan ada suatu kejadian yang dia bisa lihat. Yang menjadi pertanyaan saya, siapa yang makhluk yang paling pertama kali diciptakan oleh Allah? Ini Ustaz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya borongan ya, ada 4 ya, saya catat semua ini. Yang pertama, kambing yang dikebiri, hukumnya sah atau tidak untuk menjadi kurban? Hukumnya sah. Kenapa? Karena cacatnya dia itu tidak mengurangi ukuran daging dan justru umum dilakukan oleh para peternak dan memang tujuannya untuk memperbanyak dagingnya. Ya, jadi kambing yang dikebiri hukumnya sah untuk dijadikan kurban. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita nggak bisa menyembelih dan kita nggak bisa nonton, bagaimana hukumnya? Hukumnya sah, ya, walaupun tidak dapat pahala sunnah, karena orang yang berkurban disunahkan dia menyembelih sendiri, kalau dia mampu ya. Termasuk saya juga orang yang nggak mampu saya menyembelih hewan, takut saya melihat darah. Kalau dia tidak mampu, disunahkan untuk melihat proses penyembelihannya, ya, disembelih sama orang lain, tapi dia melihat proses penyembelihannya karena di proses tersebut ada hikmah bahwa orang yang berkorban itu sudah menjalankan perintah Allah untuk menumpahkan darah, ya, sebagai bukti pengorbanan dia kepada Allah, ya, darahnya darah hewan jelas. Itu hukumnya sunnah juga kalau mau nonton proses penyembelihannya. Kalau nggak mau nonton juga karena geli juga atau takut melihat darah, ya tidak apa-apa juga, sah kurbannya karena hukumnya sunnah. Yang berikutnya, ketika terjadi embargo, ya, kaum muslimin itu selama 3 tahun diisolasi di Syi'ib Bani Muthalib, ya, Syi'ib Abi Thalib, ya, di Syi'ib Abi Thalib itu mereka mengkonsumsi daun-daunan, bukan berarti hanya daun saja, begitu ya. Ada suplai makanan lain yang secara sembunyi-sembunyi diberikan kepada kaum muslimin, ya. Pertama sembunyi-sembunyi, dan kedua memang jumlahnya sedikit, nggak banyak ya. Kalau jumlahnya banyak ya mereka nggak perlu makan daun. Jadi makanan juga ada, tapi kalau lagi nggak ada yang disuplai, ya mereka makan daun. Tapi nanti ada sembunyi-sembunyi malam hari mereka akan menerima makanan tersebut, ya. Misalnya gandum dan lain sebagainya. Dari mana ini? Dari bukti sejarah bahwa setelah peristiwa embargo ekonomi tersebut, beberapa banyak dari konglomerat kaum muslimin yang habis hartanya, mereka jatuh miskin. Seperti Sayyidatuna Khadijah dan kemudian Sayyidina Abu Bakar. Ya, itu konglomerat, hartanya banyak, ya. Uangnya kalau dikonversi ke rupiah zaman sekarang puluhan miliar. Suaranya nggak kedengaran. Ya, jadi Sayyidah Khadijah itu konglomerat, uangnya puluhan miliar, ya. Namun oleh oleh pembantunya Khadijah, sedikit demi sedikit harta-harta tersebut dibelanjakan bahan makanan untuk disuplai kepada kaum muslimin yang sedang diisolasi, ya. Nanti dia sembunyi-sembunyi malam hari, lihat ketika penjaga sedang lengah, dia dia tendang itu kuda yang berisi bahan-bahan makanan agar dia lari masuk ke Bani Syi'ib, begitu dalam sirah, ya. Nah, kemudian kaum muslimin bisa menikmati. Itu sedikit demi sedikit 3 tahun ya habis, ya, karena yang ngungsi itu puluhan keluarga. Jadi
harta bendanya Sayyidah Khadijah habis, harta bendanya Sayyidina Abu Bakar habis, ya, itu menunjukkan adanya makanan dari pihak luar sebagai bantuan dari kaum muslimin yang tidak kena embargo, ya. Jadi yang diembargo kan hanya keturunan Hashim dan keturunan Muthalib, ya. Yang di luar keturunan itu tidak diembargo, mereka masih bisa menolong dari luar. Begitu. Jadi betul dia makan daun-daunan, mereka semua makan daun-daunan, tetapi tidak hanya daun, ada juga makanan yang lain. Nah, kemudian bagaimana kalau kita aplikasikan dalam hidup kita hanya makan daun saja, Ustadz, artinya vegetarian, tidak makan daging-dagingan, ya. Tidak apa-apa, saya banyak melihat orang-orang yang puasa untuk makan hal-hal yang tidak bernyawa, ya, itu mereka tetap sehat, ya, begitu. Dan kalau kita mau makan daging pun juga tidak apa-apa, karena rumusnya adalah yang penting sesuatu itu jangan berlebihan, ya. Jadi daging dimakan dengan syarat tidak berlebihan itu bagus, ya. Sayur-sayuran dimakan dengan syarat tidak berlebihan itu juga bagus, ya. Kebanyakan sayur itu tidak bagus, kebanyakan daging tidak bagus. Yang bagus adalah yang secukupnya saja, tidak berlebihan. Tapi kalau kita mau melaksanakan puasa makan makanan tidak bernyawa, dari bukti yang saya lihat, ya, itu tidak apa-apa, sehat walafiat. Ya, orang-orang yang saya kenal, mereka melaksanakan puasa seperti itu segar-segar saja dan panjang umur, masih sehat-sehat saja, ya. Gitu. Silakan saja mau memilih pola hidup seperti apa, ya, begitu. Kalau saya masih makan daging dengan seimbang. Yang terakhir, makhluk yang pertama diciptakan Allah. Ini ada dalam hadis rawahu Abdurrazzaq, ya. Abdurrazzaq itu di atasnya Bukhari. Dia seorang ulama hadis, di atasnya hadis Bukhari, ya. Dan kitab hadisnya tebal, berjilid-jilid. Kalau nggak salah itu 12 jilid atau 16 jilid, ya. Kalau Bukhari kan 4 jilid. Ya, jadi beliau itu lebih tebal lagi kitab hadisnya. Ya, dan ini ada dijelaskan oleh Said Maliki, ulama hadis dari kota Mekah. Dan kemudian penjelasan Said Maliki ditulis oleh Habib Thahir Al-Kaf, Tegal, muridnya itu yang sudah meninggal almarhum. Namun beliau ada catatannya, ya, di situ disebutkan, ya, di dalam hadis rawahu Abdurrazzaq sanadnya sahih, ya, sanadnya sahih, ya, karena Imam Bukhari kalau mendapatkan hadis dari Imam Abdurrazzaq, Abdurrazzaq kan di atasnya, itu mesti dimasukkan dalam hadis beliau karena Abdurrazzaq itu periwayat yang sahih. Nah, rawahu Abdurrazzaq, dalam hadis riwayat Abdurrazzaq itu ada sebuah hadis yang mana sahabat Nabi yang bernama Jabir bertanya kepada Rasulullah. Sayyidina Jabir bertanya, "Ya Rasulullah, apakah makhluk yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala?" Ya. Maka berkata Rasulullah, "Ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih." Ya. Makhluk yang pertama diciptakan Allah adalah ruh Nabi Muhammad, ya. Jadi ruhnya Nabi itu diciptakan pertama sebelum ada apapun. Ya, begitu. Kemudian ini juga dikuatkan lagi dengan hadis yang lain, ya. Dalam hadis sesungguhnya aku, kata Nabi, ini hadis rawahu Imam Ahmad, dalam Musnad Imam Ahmad, sesungguhnya aku sudah menjadi nabi sebelum Adam diciptakan. Adam baina ruh wal jasad. Adam masih di antara ruh dan jasad. Jadi belum diciptakan. Ruhnya belum ada, jasadnya belum ada. Tapi Rasulullah sudah jadi nabi. Artinya apa? Rasulullah sudah ada ruhnya. Nah, berarti menguatkan lagi bahwa makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah ruh Nabi Muhammad berdasarkan hadis-hadis tersebut. Dan kalau mau dikupas lagi banyak, ya, di antaranya Al-Imam Ad-Dibai, ya, itu ulama hadis. Bahkan
beliau seumur hidupnya menghatamkan Bukhari sampai 100 kali. Artinya menghatamkan dalam majelisnya. Jadi mengajar hadis Bukhari ya, bukan hafal hadis Bukhari, ngajar ini, ngajar hadis Bukhari. Ya, dalam kitab Diba itu ada perihal makhluk yang diciptakan Allah pertama kali. Ya, ruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Ini salah satu bentuk kemuliaan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara Allah memuliakan Nabi Muhammad, Allah menciptakan ruhnya yang pertama kali. Ya, tapi kalau jasadnya Nabi yang terakhir beliau sudah jelas ya. Kalau secara jasad beliau terbentuk setelah pernikahan Abdullah dengan Aminah ya, menikah di bulan apa itu? Ya. Rajab ya, menikah di bulan Rajab. Kemudian berkumpullah nutfah dari bapaknya Abdullah ke rahim ibunya Aminah. Disitulah proses pembentukan jasad ya, sampai lahir di bulan Rabiul Awal. Begitu kalau cerita jasad ya. Cerita jasad ya memang belakangan munculnya. Baik, Pak Rudi. Kalau bedanya nur sama roh itu apa bedanya? Oh sama ya. Jadi ada banyak istilah nur Muhammad, ruh Muhammad, hakikat Muhammad ya, atau kalau bahasa Arabnya hakikatul Muhammadiyah ya. Ruh Muhammad, nur Muhammad, hakikatul Muhammadiyah itu sama ya, hanya perbedaan nama saja tapi istilahnya sama. Oke, terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Rudi. Ya. Baik, sebelum dilanjutkan tadi mungkin ada yang agak kurang kedengeran gitu ya Pak Rudi ya, atau mungkin buat yang lainnya juga bisa mengakses rekaman Zoom ya, rekaman Zoom yang lalu maupun yang ini insya Allah juga akan kami upload di YouTube. Cukup dicari dengan kata kunci Majelis Duha Ustadz Arafat, itu keluar semua seperti itu ya. Insya Allah. Ya. Itu di YouTube ya, alhamdulillah ya, Majelis Duha Ustadz Arafat ya. Alhamdulillah. Ya. Ini sumbangsih kerja kerasnya Pak Catur ini 100% ini ya. YouTube sampai ada semua, luar biasa. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, banyak rezeki ya. Passive income katanya Ustaz. Betul. Passive income. Berikutnya dari Ibu Lelawati, kita percepat ya jawabannya. 5 menit lagi ya. Siap. Ya. Siap. Baik, boleh tidak sholat sunnah wudhu digabung dengan sholat sunnah tahajud? Boleh. Kenapa? Karena sholat sunnah wudhu termasuk sholat yang niatnya boleh digabung. Ya, boleh digabung dengan niat sholat tahajud, boleh digabung dengan sholat fardu, itu tidak apa-apa. Yang berikutnya dari Ibu Puji, bagaimanakah sholat orang yang punya masalah pada lututnya, yang mana bila dipakai bangun setelah sujud mengalami kesakitan? Mohon penjelasannya. Berarti dia nggak bisa sujud, maka dia dapat rukhsah untuk sholatnya, sholat di atas kursi. Caranya bagaimana? Ini kalau sholat dengan cara duduk di atas kursi, saya peragakan ya. Ruku dengan cara menunduk, saya madep sini ya. Nah, begini ya. Ruku, kalau kita ruku kurang lebih 20 derajat kemiringannya, begini, ruku, Allahu Akbar. I'tidalnya begini, sami Allah liman hamidah. Kalau sujud, kemiringannya lebih miring lagi, yaitu 45 derajat. Allahu Akbar, itu lebih miring ya. Kalau ruku kan tadi kan segini, ya. Kalau sujud segini. Nah, tapi duduk di antara dua sujud kembali normal. Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Ya, baru selesai. Allahu Akbar. Begitu ya. Ini untuk sholat orang yang dalam keadaan duduk. Jadi kalau kita ada uzur tidak bisa sujud, maka kita sholat dalam keadaan duduk, ya, menghadap ke kiblat. Rukunya dengan isyarat, yaitu setengah membungkuk. Sujudnya dengan isyarat, yaitu membungkuk lagi, lebih dalam lagi daripada rukunya, ya. Baik. Pertanyaan berikutnya, 5 menit lagi ya.
apakah kekhususan berkurban tadi salah satu contoh untuk kekhususan Nabi? Lalu apa saja kekhususan lainnya seperti menikah itu ya baik. Jadi kekhususan Nabi itu ada banyak, lebih dari 100 poin ya. Kurban itu hanya salah satu poinnya saja. Dan Bapak Ibu bisa mengakses di Zoom kita sebelumnya. Setiap satu pertemuan biasanya saya menampilkan satu poin kekhususan Nabi yang lain. Dalam hal pernikahan ada, dalam hal sholat sunnah ada yang menjadi wajib bagi Nabi, satu poin nabung lah ya. Setiap pertemuan satu poin. Tapi insya Allah versi lengkapnya yang 100 lebih itu nanti akan kita jadikan materi kajian online Rasulullah sesi keempat ya. Mohon doanya semoga bisa cepat selesai. Buku materinya sedang diketik naskahnya, juga rekamannya nanti akan dimulai rekaman. Kita sifatnya audio lagi ya, seperti sesi-sesi sebelumnya. Baik, jadi jawabannya memang ada. Kekhususan Nabi itu banyak, lebih dari 100. Ustadz izin bertanya, kita berkurban satu kambing, tapi diniatkan untuk sekeluarga, bukan untuk satu nama. Kalau pahalanya bisa ya, jadi bukan niatnya. Niat tetap untuk satu orang, pahala untuk seluruh anggota keluarga, begitu. Sama seperti kurban orang yang sudah meninggal dunia. Niat atas nama kita, pahala untuk orang tua kita yang meninggal dunia, begitu. Jadi satu kambing tetap satu orang, satu sapi tetap 7 orang. Kalau mau banyak, pahalanya yang boleh ya. Saya niat kambing ini atas nama saya, tapi pahalanya saya tujukan untuk seluruh keluarga saya, anak dan istri saya. Itu hukumnya sah. Berikutnya, Ustadz, kalau kita berkurban untuk satu orang dalam keluarga, maka kesunahan kurban dalam keluarga sudah gugur. Betul. Pertanyaannya, batasan satu keluarga itu apa? Yang tinggal satu rumah. Ya, yang tinggal satu rumah. Jadi kalau nenek sama kakek masih tinggal satu rumah, ya satu keluarga. Ya, keluarga inti, ayah, ibu, anak, tapi anak sudah pisah rumah, ya, sudah punya istri, sudah punya anak lagi, ya itu dia sudah 2 keluarga yang berbeda, ya. Jadi dalam satu rumah, sunnah kifayah 1 ekor kambing setiap 1 tahun, ya. Kalau mau 2 ekor ya nggak apa-apa, lebih bagus, ya. Jadi 2 orang yang berkurban. Tapi kesunahannya 1 ekor 1 tahun. Baik, ya. Pahalanya untuk 1 orang atau untuk 1 keluarga tergantung dia tujukan, ya. Dia ingin niatkan pahalanya untuk sekeluarga boleh ya begitu. Jadi agama kita itu agama yang rahmat ya, sampai pahala bisa kita niatkan untuk orang lain ya. Boleh jadi kita bisa istiqomah seperti ini ya, mendengarkan Zoom, mendengarkan kajian tentang Rasulullah, itu boleh jadi dari doanya orang lain loh ya. Ada doa tetangga kita mendoakan semoga dia diberikan tetangga-tetangga yang soleh dan soleha. Mungkin doa orang tua kita, mungkin doa sahabat-sahabat kita, akhirnya kita diberikan istiqomah. Artinya kita mendapatkan kecipratan, keberkahan dari orang lain. Begitu. Jadi tidak usah heran, kok pahala bisa diniatkan begini, bisa dibagi-bagi. Itu rahmat Allah wasi', ya. Rahmat Allah itu sangat luas ya. Agama memang memperbolehkan hal yang demikian, ya. Itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian berikutnya ke ini ya, Raisen lagi ya, Ustaz ya. Masih baik, silakan. Bisa. Pak Ferry Firdaus, silakan. Wah, enggak Abdul kayaknya kita kalau nggak ada pertanyaan dari Mas Ferry. Ya, pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Arafat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Arafat pencerahannya untuk hari ini. Tadi saya simak masalah berkorban itu kan hukumnya gimana kalau saya berkorban buat ibu ya, tapi tetap itu emang harus di info dulu ya ke ibu ya Ustaz ya, karena masih ada ibu nggak boleh. Masih ada, iya dong, tetap ya. Betul, wajib ada izin, artinya ada komunikasi ke orang yang bersangkutan. Saya berkorban buat ibu saya, belum gugur dong kewajiban sunnah kifayah saya buat keluarga saya Ustaz ya, karena buat ibu saya gitu Ustaz. Jawabannya sudah. Sudah, karena
Ya, meskipun atas nama ibu, tapi dananya dari kita, hewan kita yang beli, kita yang sembelih, itu sudah gugur, tidak apa-apa. Ya, kalau itu dibilang belum, jadi memberatkan ya untuk ibu juga, untuk kita juga, jadi harus 2 kambing ya. Sedangkan agama itu meringankan, ya siru wala tu'assiru. Baik. Saya mau tanya di penggalan surat Al-Isra ayat 15. Al-Isra ayat 15. Ayat 15. Baik, biasanya Pak Catur buka langsung nih secara otomatis. Yang kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Nah, itu kan gimana dengan orang kalau zaman sekarang, apakah orang masih belum dapat seruan dakwah, Ustaz? Oh, ada zaman sekarang masih ada. Ya, ini yang disebut sebagai masa kekosongan wahyu, ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, ya. Ketika Nabi berhenti, ini maksud ayat ini adalah periode di antara Nabi Isa sampai Rasulullah SAW, ya. Antara Nabi Isa sampai zaman Rasulullah itu kan nggak ada Nabi. Maka orang-orang yang mereka tidak pernah tahu tentang agama tauhid Nabi Isa, agama tauhid Nabi Ibrahim, agama tauhid Nabi Musa, nggak pernah tahu, mereka tidak mendapatkan azab, ya begitu. Dan dakwah memang nggak nyampe ke wilayah mereka, ya. Dan Nabi juga belum diutus lagi oleh Allah, ya. Nggak seperti sebelum Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa itu Allah tidak membiarkan ada satu kaum yang tidak tahu tentang tauhid. Di mana ada kaum tersebut nggak tahu, Allah utus Nabi ke kampung tersebut. Allah utus lagi Nabi ke kampung tersebut. Makanya Nabi itu zaman dulu banyak, ya, 124.000 Nabi. Ya, kalau dulu kata guru saya, setiap kelurahan ada Nabi itu dulu zaman sebelum Nabi Isa. Karena banyak. Ya, setelah Nabi Isa berhenti. Nah, maka umat yang terlalu jauh pemukimannya, mereka tidak pernah sampai orang yang membawa dakwah agama tentang agama tauhidnya Nabi Isa atau agama tauhidnya Nabi Musa atau agama tauhidnya Nabi Ibrahim, mereka tidak diazab. Lalu bagaimana dengan zaman sekarang? Sama. Zaman sekarang apabila sebuah kota, sebuah kampung sangat terpencil, tidak ada akses dari luar ke dalam maupun dalam keluar, dia tidak diazab, ya. Pernah kita keluarkan contohnya, ya, yaitu di Pulau Sentinel. Itu masuk wilayah administrasi negara India itu. Itu pulau memang adanya di tengah laut, ya. Kanan kiri depan belakang laut semua, samudra lepas, ya. Ternyata di situ ada kehidupan, ada kampung, ya, dan itu kampungnya sangat primitif, ya, ratusan tahun bahkan ribuan tahun dia tidak ada komunikasi dengan dunia luar. Jangankan dia tahu, kita sekarang sudah pakai handphone, sudah pakai listrik, ya, sudah ada televisi, pakaian saja dia tidak tahu, dia masih pakai koteka, ya. Makanan enak dia tidak tahu, dia masih makan ikan berburu di laut, dan kemudian masih makan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu lihat tuh, Pulau Sentinel itu seperti itu, ya. Ini ada keluarganya Mas Ferry nggak ini di sini nih, ya? Nggak ada, kayaknya nggak kenal, ya. Orang seperti itu bagaimana? Tidak ada orangnya yang menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah ke situ, maka mereka semua mati dalam keadaan muslim, masuk surga sudah, ya. Disebut goyro akil dan tidak akalnya tidak sampai, tidak bisa diajak berpikir. Mereka mungkin punya agama tuh di tempat situ. Saya juga Allah alam, ya, belum saya dalami. Mungkin mereka menyembah pohon atau mungkin mereka menyembah roh nenek moyang, tapi itu semua tidak dihitung oleh Allah. Semua dimaafkan. Kenapa? Karena tidak ada yang mengajak mereka untuk berpikir tentang tauhid. Ya, jadi ya sudah tenggelam dalam keprimitifannya dan itu diampuni oleh Allah. Begitu, ya. Di Indonesia kalau memang ada itu misalnya di pedalaman Papua misalnya, atau di hutan-hutan Kalimantan yang sangat terpelosok, kalau memang ada terisolasi ribuan tahun, dia tidak tahu adanya agama, itu tetap hukumnya sama, mati dan dia masuk surga karena tidak dihitung amalnya. Begitu. Sudah berkumandang azan,
Iya. Ya. Jadi tafadhal untuk ditutup Ustadz Arafat dengan doa. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Pekan ini Zoom kita berjalan dengan lancar ya, walaupun saya ada di luar kota. Ini salah satu variasi ya. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hamal malaikatul muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Izin ya. Ustadz. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz.